Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tangan, yang menyambut saya boleh, yang bisa mendengar suara saya boleh. Haleluya, puji Tuhan. Kita bisa saling melihat di sini. Boleh dibuka kameranya yang menyaksikan lewat Zoom. Juga saya mengucapkan shalom yang menyaksikan lewat YouTube. Saya berdoa dan saya berharap setiap kita dalam keadaan baik, dan saya percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Yang setuju dan yang percaya perlindungan Tuhan sempurna boleh minta jempolnya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan awali dengan sama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena anugerah dan penyertaan Tuhan sampai hari ini kami dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau sanggup mengubah segala keadaan yang kurang baik menjadi mendatangkan kebaikan dalam setiap kami. Karena Engkau Allah yang pegang kendali dalam seluruh hidup kami. Dan rasa syukur kami, rasa cinta kami kepada Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah
online pada hari ini. Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya kasih kuasa, pertolongan hadirat Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruangan dan waktu. Dimanapun kami berada, lawatan Tuhan, hadirat Allah turun atas setiap kami. Kami diberkati, kami diubahkan, kami dilawat Tuhan, bahkan kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus di atas segalanya. Dalam nama Yesus kita yang percaya, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita akan memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan di dalam Mazmur 91 yang akan dipimpin oleh Ibu Raffi Wati Tedi atau Ibu Pingping, dan juga kemudian dilanjutkan kita akan memperkatakan arti Pentakosta ketiga yang akan dipimpin oleh Bapak Ruben Tambunan. Saya persilahkan Ibu Pingping dan Pak Ruben. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terhadap penyakit yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedu akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita memperkatakan Pentakosta ketiga, 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Amin. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, boleh dilihat kanan kirinya, kita boleh dilihat. Boleh berikan senyum yang termanis. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang Tuhan pilih mendekat di dalam hadirat Tuhan, dan kita semua datang pada Tuhan beribadah adalah orang-orang pilihan Tuhan. Boleh bilang sama diri sendiri, saya adalah orang yang paling berbahagia. Saya adalah orang yang paling berbahagia. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian, terima sukacita surga, biar sukacita surga menjadi kekuatan. Haleluya. Apakah suara musiknya terdengar? Boleh sambil tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kami terima sukacita surga. Mari bersama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Mari lambaikan tangan kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, biar sukacita surga memenuhi setiap kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Ini yang kami percaya, kalau Allah di pihak kami, siapa yang jadi lawan kami? Kemenangan kami ada di dalam Yesus, Allah yang tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau ada di dalam kami Tuhan, kami terlalu percaya. Mari bersama-sama katakan, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Mari lebih lagi katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Apapun yang terjadi, kita tidak akan patah semangat. Haleluya, haleluya,
sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih Tuhan buat sukacita surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Tuhan, haleluya. Saya melihat senyuman di dalam wajah Bapak Ibu Saudara yang merasakan kasih kuasa Tuhan. Boleh minta reaksi hatinya, heartnya. Yang merasa kasih Tuhan nyata dalam setiap kita, boleh minta hatinya. Wow, terima kasih puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ini adalah kesempatan untuk kita boleh lebih dekat lagi. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap menyertai kita. Saya percaya pertolongan Tuhan sempurna atas setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Apakah suara gitar saya terdengar? Mari sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatanku kita dapat jalani hidup ini, namun karena Tuhan yang menyertai kita, kita masih ada sampai hari. Haleluya. Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau setiap hari Tuhan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari yang membutuhkan Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
yang baik, Bapa yang punya segalanya, Bapa yang mencipta langit dan bumi, Bapa yang berkuasa di bumi dan di surga, Bapa yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, yang lebih besar dari setiap doa kita. Ya Bapa yang luar biasa, Bapa yang hebat, Bapa yang sanggup memelihara, Bapa yang sanggup melindungi. Bapa yang memiliki rancangan yang terbaik, masa depan yang dekat, pengharapan itu jadi Tuhan. Bapa yang setia atas setiap firman-Mu, Bapa yang setia. Allah yang layak dipercaya sampai hari ini. Yesus setia. Mereka berdoa dalam bahasa, mari berdoa dalam bahasa. Mereka berkata-kata, mari terus berkata-kata. Mari sama-sama katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, permohonanku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan di dalam, mari sekali lagi katakan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, permohonanku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari siapkan hati kita akan menyaksikan firman Tuhan dan juga kita akan masuk dalam perjamuan. Shalom semuanya. Kalau kita melihat Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Tuhan Yesus berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ada yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya mereka berdusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Engkau juga membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat."
sesuai dengan penjelasan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Yang dimaksudkan dengan mengambil kaki dianmu, artinya menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya, yang berarti kehilangan keselamatan. Pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus ini juga berarti pesan buat kita semua, yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Kalau kita melihat apa yang dilakukan jemaat di Efesus untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Tetapi apapun yang mereka lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, meskipun itu sungguh luar biasa, tetapi kalau tidak didasarkan kepada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, maka engkau akan kehilangan keselamatan. Tetapi barang siapa menang, artinya kembali kepada kasih yang semula, maka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah, yang artinya akan masuk surga. Ini suatu peringatan yang tidak main-main dan sangat serius. Karena itu saya akan mengajak saudara untuk melihat diri kita. Mungkin kita kelihatan begitu rajin, tekun, sabar, mau menderita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu dilakukan dengan dasar kasih yang semula? Banyak orang yang kelihatan luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan, bukan karena didasarkan kepada kasih yang semula, tetapi karena kewajiban atau ada motivasi yang lain. Tuhan mau supaya kita kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang semula adalah kasih yang kita miliki pada waktu baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Waktu saya baru bertobat dan mengalami kelahiran baru, saya begitu haus akan Tuhan, akan firman-Nya. Dan saya selalu menjaga kehidupan saya agar selalu hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ini tetap saya jaga sampai dengan hari ini. Bahkan kasih saya kepada Tuhan semakin bertambah. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti hidup sebagai orang yang berintegritas, hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan keluar sebagai pemenang. Orang yang memiliki kasih yang semula akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga. Yang percaya katakan amin. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya
dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Lebih kurang 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat aku mencurahkan rohku, akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama untuk pencurahan Roh Kudus ini adalah Pentakosta yang ketiga. Jadi salah satu tanda terjadinya Pentakosta yang ketiga adalah goncangan-goncangan. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Saya sering berkata, kalau saudara percaya akan terjadi goncangan-goncangan, katakan amin. Tetapi sering aminnya hanya sekedar berkata amin saja. Saya selanjutnya akan berkata, saudara tidak berkata amin pun, goncangan pasti terjadi. Biasanya kita akan tertawa setelah saya berkata seperti itu. Tetapi siapa mengira tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu goncangan karena pandemi COVID-19 mulai terjadi dan sampai dengan hari ini belum selesai. Banyak orang yang khawatir, ketakutan, bosan, jenuh, depresi. Ada juga yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Pandemi ini juga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Ditambah lagi hari-hari ini pandemi semakin ganas dengan adanya varian Delta yang membuat penularannya jauh lebih cepat. Yang paling penting yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini adalah kita harus makin sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sampar dalam hal ini COVID-19 adalah salah satu tanda akan kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, seperti pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, yang berarti ini juga pesan buat kita semua pada zaman ini, bahwa kita harus kembali kepada kasih yang semula. Sebab hanya orang yang memiliki kasih yang semula yang akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Dalam masa pandemi ini, kita harus mengerti bahwa pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Dalam pandemi ini kita harus mengerti bahwa ini adalah masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam menyelesaikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dalam masa pandemi ini kita harus mengerti bahwa akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak
menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam segala hal, termasuk dalam masa pandemi ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Termasuk dalam hal membangun rumah, termasuk dalam hal perlindungan. Sesuai dengan Mazmur 91 dikatakan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, maka kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, termasuk dalam hal mencari nafkah di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang kena PHK, atau mungkin mengalami kesulitan karena banyak faktor sehingga mengalami kerugian, kesulitan untuk mencari keuntungan. Tetapi sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, kita diingatkan bahwa Tuhan justru akan memberikan berkat-Nya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat yang diberikan pada waktu tidur di sini bisa diartikan berkat yang diberikan bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, juga bukan karena usaha kita yang mati-matian. Dan berkat yang seperti itu hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Haleluya! Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti menjadi orang yang dicintai Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengikuti segala perintah yang diberikan tanpa ragu-ragu, tanpa banyak pertanyaan, tanpa bersungut-sungut, tetapi dengan hati yang percaya disertai ucapan syukur. Demikian juga dalam menghadapi pandemi ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu berarti kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Saya akan mengingatkan kembali tuntunan Tuhan sejak awal dari pandemi ini. Apakah saudara ingat? Dan apakah saudara tetap melakukannya? Mungkin ada yang berpikir bahwa pandemi ini sesuatu yang biasa. Mungkin karena sudah bosan, karena jenuh. Tetapi ingat, kita boleh bosan dan jenuh, tetapi COVID-nya belum bosan. Karena itu kita harus dengan serius menghadapi pandemi ini. Mari, saya akan ajak saudara untuk mengingat kembali tuntunan Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang mengatakan bahwa kalau kita mengalami pandemi
dan krisis ekonomi, maka kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita, serta memulihkan negeri kita, Indonesia yang tercinta. Katakan amin. Yang kedua, kita diminta untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Apakah saudara sudah melakukan ini? Yang ketiga, kita diminta memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya akan janji Tuhan. Yang keempat, kita diminta melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud ketika Tuhan menghukum orang Israel, di mana ada 70.000 orang yang mati karena penyakit sampar. Daud waktu itu membuat mezbah di pengirikan milik Arauna dengan membayar harganya. Waktu itu Arauna akan memberikan secara gratis kepada Daud, tetapi Daud tidak mau. Dia tetap mau membayar harga. Setelah Daud membuat mezbah, maka tulah sampar itu berhenti. Kalau kita mengharapkan pandemi akan berhenti, maka kita sebagai gereja-gereja Tuhan harus membuat mezbah, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity. Minta belas kasihan turun. Minta belas kasihan turun ke atas Indonesia. Gereja jangan saling menyalahkan satu sama lain. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja harus membayar harganya dengan unity. Yang kelima, sesuai dengan Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Maka kita diminta oleh Tuhan untuk bersembunyi barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Karena Tuhan akan menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Amsal 27 ayat 12 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Karena itu, mari, biarlah kita menjadi orang yang bijak. Bersembunyi di sini bisa diartikan, kalau tidak ada keperluan mendesak, kita diam di rumah. Dan juga kita harus melakukan 6M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Pada
pada tahun 1918 sampai 1920 pernah terjadi pandemi yang disebutkan dengan flu Spanyol. Kalau dibandingkan dengan COVID-19 dengan memakai data tanggal 29 Mei 2021, maka didapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah infeksi. Flu Spanyol 2 tahun 500 juta orang. COVID-19 1 tahun 3 bulan 162 juta. Jadi berarti ini relatif kecil. Yang kedua, jumlah kematian. Flu Spanyol diperkirakan risknya memang agak besar, 20 sampai 100 juta dalam waktu 2 tahun itu. Tapi COVID-19 1 tahun 3 bulan 3,52 juta. Berarti jauh lebih sedikit. Kemudian jumlah negara yang terpapar. Flu Spanyol kurang dari 50%. Tetapi COVID-19 hampir atau kalau bisa dikatakan 100%. Yang keempat, soal dampak ekonomi. Flu Spanyol tidak lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi COVID-19 dikatakan yang terburuk sejak zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tergantung kapan pandemi berakhir. Kalau berlarut-larut, krisis ekonomi COVID-19 bisa lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi yang paling menonjol dari COVID-19 ini adalah angka depresi, kecemasan, stres justru tertinggi sepanjang sejarah. Angka depresi global tahun 2020 adalah sebesar 25% dibandingkan dengan angka depresi global tahun 2017 yang hanya 3,44%. Dengan melihat ini semua, saya percaya rencana Tuhan bagi umat manusia adalah supaya mereka bertobat, mencari wajah Tuhan, sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sesuatu yang mengherankan dari flu Spanyol ini adalah bahwa setelah infeksi gelombang kedua yang meningkat secara luar biasa, tiba-tiba virusnya menghilang. Entah pergi kemana. Entah kemana perginya. Wow. Kita boleh berdoa kepada Tuhan agar ini juga terjadi pada COVID-19. Serta varian-varian yang lain. Yang tiba-tiba menghilang. Entah kemana. Karena amarah Tuhan sudah berlalu. Karena itu, sekali lagi saya mengingatkan agar kita melakukan tuntunan Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan lebih serius dan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan juga menuntun kita di tengah pandemi yang sedang bergejolak ini. Saya percaya kalau kita kembali kepada kasih yang semula, kita akan berkata, Tuhan, pakai saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk
untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Urialaba syaralaba kana marabala bala 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 bala. Oh ya la la bara 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 bara. Oh ya la la bala 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 bala. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini saya Tuhan, ini saya Tuhan, pakailah saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tangan saudara. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan Tuhan. Mereka siap Tuhan menjadi alat-Mu, pakai mereka untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Uralah, terima pengurapan Tuhan, terima. Oh Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi hari-hari ini Tuhan, biarlah kami mengerti, kami harus kembali kepada kasih yang semula. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu mengerti akan hal ini. Mereka akan kembali kepada kasih yang semula ya Tuhan. Bapa-Mu berdoa buat mereka yang sekarang sedang terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang sekarang sedang mengalami krisis dalam ekonomi mereka. Tolong mereka Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Tolong mereka. Kasihanilah mereka Tuhan. Kasihani Indonesia. Kasihani Indonesia Tuhan. Kasihani Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun ke atas kamu semua. Belas kasihan Tuhan turun ke atas Indonesia. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Dan Kau dibangkitkan kembali. Bapa, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau mendidik kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami berbuat tidak benar di hadapan-Mu. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing, mari berdoa. Masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing saat ini. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, ini saatnya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni. Ampuni saya Tuhan, katakan. Ampuni saya. Ampuni saya. Engkau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun ya Tuhan. Ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapa terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Berkatilah kami semua. Engkau mengasihi kami semua ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur.
Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Jangan diam. Oh ralaba syaratana maya ralabarabara. Oh ralabakanama. Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh rabakanama ya ralabarabara. Oh rabakanama ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Engkau baik ya Tuhan. Dalam seluruh hidup kami Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari katakan bersama saya. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Yang berkatilah firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Di Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita juga diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita. Persiapkan persembahan kita. Dan nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Rima. Dan kemudian dilanjutkan dengan bacaan firman oleh Saudari Jessica. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih semua. Mari kita berdoa untuk persembahan kita.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan, walaupun via Zoom Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberikan berkat yang luar biasa kepada kami Tuhan, hingga saat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan, biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang turut akan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami diberikan untuk memberikan yang terbaik dari kami Tuhan. Biarlah persembahan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu untuk pelayanan di gereja kami GBI Ujung Menteng Tuhan. Tuhan, biarlah tangan-tangan yang telah memberi, Tuhan balaskan berlipat-lipat kali ganda. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan menolong kami, Tuhan yang akan mencukupkan kami ya Tuhan, dengan kami memberi apa yang terbaik dalam di hidup kami ya Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu, kami mau memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti transfernya kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR code yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Sidang Pendeta Niko Noto Raharjo yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 25 Juli 2021 pukul 10 diadakan secara online via Zoom dan YouTube. Ibadah sekolah minggu diadakan secara online via Zoom dan YouTube dimulai pukul 8.30 WIB. Adapun jadwal menara doa seminggu ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 akan diadakan menara doa rayon 1G. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau EPT yang adalah menara doa gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Setiap Selasa, pukul 19.30, akan diadakan Yuk Nyembah Yuk. Mari anak-anak muda, remaja, mari bergabung bersama dalam doa ini. Doa ini dapat diikuti melalui live Instagram JC_Ujung Menteng. Setiap hari Kamis, pukul 19 akan diadakan rumah doa lokal, terbuka untuk seluruh jemaat. Seluruh kegiatan menggunakan Zoom online. Link Zoom dibagikan di WA Group. Healing Night Worship secara online akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, dimulai pukul 19 WIB. Kami mengajak seluruh jemaat dan pelayan jemaat untuk mengikuti acara ini. Bagi jemaat yang sakit dan rindu didoakan, dapat mengisi link formulir doa di WA Group. Seluruh pelayan jemaat dan aktivis diharapkan dapat memberi waktunya hadir dalam pertemuan ini. Community of Love adalah komunitas kasih GBI Ujung Menteng. Tetap diadakan secara online atau offline. Kami menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum bergabung agar bergabung pada call terdekat atau dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar Anda. Bagi member Maranatha, jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 26 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silahkan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan.
Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di dalam segala keadaan saya percaya Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dan saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan karena itu saya akan mengajak sama-sama kita berdoa. Kita akan berdoa buat Bapak Gembala kita yang kita kasihi dan kita cintai, Bapak Subagio Arif, yang akan dipimpin oleh Pak Hendra bersama dengan Pak Nando, dan kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Latifah. Saya persilakan Pak Hendra. Baik, mari Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita sama-sama satukan hati kita untuk berdoa khusus buat Pak Gembala. Ya, kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya. Mari bersama-sama arahkan hati kita angkat tangan, kita dukung sama-sama ya. Kita sama-sama kita minta kesepakatan kita dukung apa yang menjadi rancangan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dari Bapak, Ibu, bahkan kerinduan kita bersama-sama, supaya ada kesembuhan, ada pemulihan akan terjadi. Mari nanti Bapak Nando akan pimpin, nanti saya akan tutup. Sebelum kita doa, mari kita akan sembah Tuhan. Mari angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Angkat tangan kita, arahkan kepada Bapak kita. Bapak angkat doa kita, angkat beban kita. Kami berseru kepada Tuhan. Kami berseru kepada Allah yang memberikan pemulihan dan kesembuhan secara sempurna ya Tuhan. Yuk katakan kepada Tuhan, berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Ia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Sekali lagi, berseru dan memanggil namanya ya Tuhan. Berseru dan memanggil nama kami, berseru, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Tuhan yang mendengarkan seruan kami. Tuhan yang mendengarkan segala kesesakan kami. Tuhan yang mendengar
Haleluya. Silakan Pak, silakan. Oh, laba. Hai kepada bapak-bapak, ibu-ibu GB Ujung Menteng. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu ya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda GB Ujung Menteng. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Tuhan Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Dan biarlah itu tergenapi hari ini. Mari kita pusatkan pikiran, hati, kekuatan jiwa kita semua. Pusatkan semua itu pada hambanya yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk memimpin GBI Cabang Menteng, Pos Perma dan Pos PMTPC, yaitu Bapak Pendeta Subagio Arif. Pusatkan pikiran kalian semua, bapak-bapak, ibu-ibu, hati kalian, semuanya, tolong, ada satu kesatuan unity. Sebab kita mau berdoa kepada hambanya ini. Kirana takayala balala. Kirana balala. Ya Bapakku Yesus, Bapak kami Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, Bapak. Kami mohon belas kasihan-Mu, Bapak Yesus. Oh Bapak Yesus. Tuhan Yesus, Bapak, kami merendahkan hati kami, jiwa kami semuanya Tuhan. Kami semua merendahkan Tuhan Yesus, dan kami bawa diri kami ke dalam pikiran, perasaan, dan hati-Mu Bapak, untuk berdoa kepada hamba-Mu Bapak Yesus. Yesus, kepada hamba-Mu Bapak Subagio Arif Bapak Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Kau Tuhan dengan pilu-Mu Tuhan yang tak luka telah Kau perkatakan lewat hamba-Mu, bahwa karena pilu-pilu-Mu dah Yesus, penyakit telah disembuhkan, penyakit telah diangkat Tuhan. Bapak Yesus, Tuhan Yesus Bapak, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang bekerja, Engkau yang bekerja Tuhan. Karena kami manusia terbatas Bapak, dan kami tidak sanggup Bapak. Kami hanya bisa berteriak minta pertolongan padamu Bapak Yesus Bapak. Kami hanya berharap padamu Tuhan Yesus. Kami hanya mengandalkan Kau Yesus. Kami hanya mengandalkan Kau Yesus. Kami hanya mengandalkan Kau Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dengan kemurahan dan kasih setia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, Kau curahkan kepada hamba-Mu Bapak Subagio Arif ini Tuhan, yang saat ini Tuhan terkapar di Rumah Sakit Medika Karangtengah Tuhan. Bapak Yesus Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menyembuhkan dengan bilu-bilu darah-Mu. Hai Engkau paru-paru, hai Engkau paru-paru Bapak Subagio Arif, kami perintahkan karena kami telah menerima kuasa dari Roh Kudus. Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh dalam Tuhan Yesus. Tidak ada flek, tidak ada infeksi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau paru-paru Pak Subagio Arif, sembuh. Kami berkata sembuh dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga di dalam nama Tuhan Yesus. Perut, lambung, usus, jantung, semuanya Tuhan Yesus sembuh dalam Tuhan Yesus. Hai Engkau perut, lambung,
usus. Tidak ada kembung dalam nama Tuhan Yesus. Engkau normal dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami telah menerima kuasa daripada Roh Kudus untuk mengatakan kambung engkau hilang dalam nama Tuhan Yesus. Dan lambung usus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan engkau, hai tubuh, sembuh, sehat. Dan saluran pernafasan tidak ada sesak, tidak ada tersumbat. Semua lancar dalam nama Tuhan Yesus. Hai engkau, saturasi oksigen yang di dalam tubuh Bapak sebagai engkau naik di atas 95 bahkan sampai 100 dalam nama Tuhan Yesus. Siti naik lebih tinggi daripada 40 dalam nama Tuhan Yesus. Normal semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lepaskan damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera kepada Bapak sebagai Arif dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kau pulih, hari ini tidak lama lagi, tidak lama kau sembuh, kau sehat kuat dalam nama Tuhan Yesus, dan kepada keluarga Bapak sebagai istrinya Ibu Silvi Wijaya, Laurencia, Patricia, Gregorius, mendapatkan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, daya tubuh yang kuat dalam nama Yesus, imunitas yang makin kuat dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan kau, hai tubuh keluarga besar daripada Bapak sebagai Ibu Silvi, Laurencia, Patricia, Gregorius, sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi. Kami percaya di dalam nama Tuhan, di dalam nama memberikan kuasa, di dalam nama sumber keselamatan kami, Yesus Kristus, telah terjadi mujizat yang besar di Rumah Sakit Medika Karangtengah dalam Tuhan Yesus. Dan kami juga lepaskan damai sejahtera, kekuatan dia tahan tubuh yang kuat bagi seluruh dokter, tenaga kesehatan, perawat, semuanya di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuasa darah Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kami percayakan semua ini ke dalam tangan Bapak, semua Rumah Sakit Medika, petugas yang ada dalam kuasa otoritas, semua dalam pikiran dan hati. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami, permohonan kami hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, sepakat dengan seluruh para pelayan jemaat, dengan seluruh jemaat di Menteng Tuhan, menopang, mendukung Bapak Gembala yang kami kasihi Tuhan. Jikalau kami mengasihi Bapak ini Tuhan, Engkau juga mengasihi Bapak ini. Jikalau Tuhan kami memerlukan Bapak ini, ya Tuhan, terus Tuhan melayani. Kami percaya Tuhan, Engkau pun juga akan memberikan yang terbaik. Engkau yang akan mencurahkan kesembuhan secara sempurna. Apa yang menjadi doa kami Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di PIU Menteng, menekankan Tuhan, biar Bapak segera pulih, biar Bapak segera kembali untuk melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Begitu banyak tugas yang masih depan, yang masih Tuhan percayakan atas hamba-Mu ya Tuhan. Begitu banyak orang merindukan Tuhan, firman yang dibagikan, begitu banyak juga Tuhan, jemaat yang membutuhkan nasihat, arahan, bahkan doa daripada hamba-Mu Tuhan. Mari sekali lagi ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, bangkitlah kepala kami, Bapak Subagio, bangkit, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, kuat. Setiap lambung yang bengkak, apapun yang di dalam kami perintahkan, semuanya musnah, hilang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kembalikan semula ya Tuhan, sempurnakan ya Tuhan perutnya Tuhan. Kami rindu Tuhan Bapak kembali dengan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Tuhanlah yang kami harapkan, Tuhanlah yang kami andalkan bekerja. Kami percaya apapun yang sudah dilayani dokter, semua konsumsi obat, itu sudah diberikan kuasa oleh Tuhan, menjadikan kesembuhan ya Tuhan secara sempurna. Mari sekali lagi Tuhan, bersama seluruh orang-orang kudus-Mu, kami membawa hamba-Mu ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat kesembuhan yang secara sempurna akan terjadi. Terima kasih banyak Tuhan buat ibadah hari ini. Kami akan berdoa syafaat, biar nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang mengaminkan doa kita hari ini, bersama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan syafaat. Oh haleluya Jesus, sinamatakan aralabala. Ora dalam masih kita kan aralama sandar aralabala. Jesus yang luar biasa. Mujizat-Mu masih ada Bapa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan, di siang hari ini ibadah kami sudah berjalan dengan baik.
Kami sangat bersyukur atas gembala kami, gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Raharjo yang sudah melayani kami pada pagi hari ini. Firman-Mu yang begitu indah untuk mengingatkan kami jemaat-Mu GBI Ujung Menteng khususnya, supaya kami kembali kepada kasih kami yang semula Tuhan. Tolong kami semua. Kami bersyukur Tuhan masih kami bisa beribadah. Masih kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Seperti kami melalui Zoom juga kuasa-Mu tidak terbatas untuk menjamah kami semua. Mengurapi kami dengan urapan yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah itu dapat merema di dalam hidup kami. Supaya kami semua jemaat-Mu bertobat di hari-hari belakangan ini Tuhan. Engkau melihat sebagaimana kami ada. Bapa yang menguduskan, menyucikan, melayakkan kami Tuhan. Untuk kami berseru dan berserah ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa yang kami andalkan. Pengharapan kami. Engkau segalanya bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa semua juga Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian. Tuhan memberkati pada siang hari ini. Berkat-Mu berlimpah-limpah. Kesehatan kami miliki bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati Tuhan. Gembala sidang kami yang menyampaikan firman-Mu. Luar biasa pemakaian-Mu bagi gembala kami, gembala sidang kami. Untuk penuaian jiwa besar-besaran di hari Pentakosta ketiga ini Engkau nyatakan di bangsa kami Tuhan. Besertakan Pak Wakilnya Tuhan, pakai dengan luar biasa Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Engkau senantiasa menyertai. Berkati pelayanannya, berkati keluarga besarnya, berkati juga istri, anak, dan cucu di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat ke rayon kami, khususnya rayon 1G, Bapak Pendeta Yohanes Raja Gugut. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu, beserta juga kedua wakilnya, Tuhan Pak Sabto baik juga Pak Subagio Arif, bergandengan tangan mereka untuk melayani-Mu Tuhan. Engkau memberkati pelayanan mereka, memberkati keluarga mereka, memberkati jemaat yang dilayaninya juga di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami, tak putus-putusnya doa kami, seluruh kami jemaat-Mu pada siang hari ini sudah mengangkat tangan bahwa Bapak Gembala kami, Bapak Subagio Arif sudah sembuh di dalam nama Yesus. Itu iman percaya kami, karena kami Tuhan sangat masih membutuhkan jemaat-Mu untuk melayani-Mu Tuhan, untuk melayani kami jemaat-Mu GBI Ujung Menteng, baik kami seluruh pengerja-Mu. Jemaat-Mu dilawat keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Diberikan kekuatan, kesehatan, dihalaukan segala virus-virus yang ada di bangsa kami ini, supaya virus corona tenanglah dan diamlah, supaya umat-umat-Mu dapat juga menerima ketenangan yang daripada Tuhan, kemerdekaan, kesembuhan, dipulihkan semua Tuhan, dipulihkan keluarga lepas keluarga, dari anak-anak kecil, anak sekolah minggu, anak youth, anak gizi. Tuhan memberkati, baik seluruh kami pengerja-Mu, diikat kami dengan tali kasih yang daripada-Mu, pakai kami Tuhan, terhadap kami kuat dan mampu, berikan kami semua kesehatan, ditutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, diberkati semua kami Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa Bapa buat bangsa kami Indonesia, nyatakan kemuliaan-Mu di bangsa kami Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan nyata di bangsa kami Indonesia, apapun yang terjadi, semuanya sepengetahuan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang senantiasa bertata berdaulat di bangsa kami, menghalaukan segala virus-virus yang ada di bangsa kami, supaya penduduk semua bangsa Indonesia pulih dan sembuh, yang sakit disembuhkan, dokter-dokter diberkati yang menangani yang sakit, baik semua suster-suster Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, baik hamba-hamba-Mu yang melayani di bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa untuk penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Engkau mengurapi dengan urapan yang baru, yang melayani desa-desa, di kota, baik dimanapun hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan, bangsa kami Indonesia, pemimpin kami tertinggi Presiden Jokowi, baik wakilnya Ma'ruf Amin,
Berikan kekuatan, berikan kesehatan untuk mengatur bangsa kami. Baik pemimpin dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Pemimpin-pemimpin di daerah Tuhan. Tuhan tolong semua pemimpin kami supaya mereka kuat dan mampu untuk mengatasi segala apapun terjadi di bangsa kami. Pulihkan perekonomian bangsa kami. Pakai juga setiap Kapolri, baik juga Tuhan, TNI, semuanya, Menteri Kabinet Gubernur, semuanya dipimpin oleh Tuhan. Supaya bangsa kami ini memiliki kemerdekaan yang daripadamu Tuhan. Pulihkan bangsa kami Bapak, pulihkan perekonomian bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau hari-hari yang akan kami lalui, kami percaya tetap penyertaan-Mu nyata Pak. Setiap gereja-gereja juga diberkati, setiap gembala gereja juga diberi kekuatan dan pengurapan yang baru. Bahkan setiap yang percaya tetap ada kekuatan beriman kepada Tuhan Yesus. Yang belum percaya Tuhan lawat selamatkan jiwa mereka Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Salah. Selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu Bapak Gembala. Hari Minggu Pak Gembala. Sehat Pak Gembala, Pak. sehat. Hati Pak Gembala. Semangat ya Bapak. Selamat Hari Minggu Bapak Gembala. Hati ya Pak. Cepat sembuh. Semangat ya, jangan Istirahat Pak, istirahat aja Pak, istirahat Pak. Suara Gembala. Bu Pak, Tuhan berkati Pak. Sehat-sehat. Sehat ya Bapak. Bapak Pio, ya. Semangat Pak, sembuh ya Pak. Semangat Pak, semangat. Sehat Pak Gem. Sehat ya Pak Gembala. Ya, saya berdoa ya buat semua ya. Ya Bapak, terima kasih. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih banyak untuk hari Minggu ini Tuhan. Semua jemaat Tuhan di GBI Menteng. Semangat ya Tuhan. Bapak Iro dan Malaka. Yang saya telah mempelam Cengkareng. Semuanya boleh diberkati berlimpah-limpah. Amin. Bukan dari segala marapetaka, mara bahaya Tuhan. Jauhkan dari COVID-19. Tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara, menjagai, menyertai semua keluar masuk kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat yang ada. Dan nama-Mu dipermuliakan atas apa yang dikerjakan, apa yang diadakan di dalam ibadah-ibadah, dalam doa-doa. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus. Tapi berlimpah-limpah. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Bapak. Yesus berkati. Terus memberkati ya Pak. Cepat sehat ya Pak. Tuhan pasti tolong Bapak. Dalam nama Yesus. Semangat Pak. Pak Gembala semangat. God bless you. Semangat terus Pak. Sehat terus Pak. Nah, Tuhan berkati ya Pak, cepat sembuh. Tuhan berkati Pak. Sehat. Saya duluan ya. Ya Pak. Berkati. Cepat sembuh. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa yuk sebelum kita pulang. Kita berdoa yuk. Pulang kemana, Rik? Pulang kemana Rik? Di rumah Rik. Pulang ke rumah. Kamu aja duluan pulang.